Shalom Jemaat BCS Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan, berdoa memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh datang di hadapan-Mu, beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk satu kesempatan yang Engkau anugerahkan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, karena di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, Engkau pun ya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang belajar bersama lewat kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membuka diri kami untuk ditabur dengan benih firman Tuhan. Dan mampukan kami juga ya Tuhan untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Berkati dan pakai juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan menutup bungkus hamba-Mu dan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara dimanapun Anda berada, mari kita membacanya bersama-sama dengan bersuara satu ayat ini. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Satu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Namun dari ayat ini saya percaya bahwa setiap kita akan sekali lagi ditegur, dikuatkan, dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya dan mungkin juga saudara menyaksikan tayangan ganda putri Indonesia. Mereka bertanding di final Olimpiade dan mereka menjadi pemenang. Wah, saudara-saudara, ketika kemudian medali emas diraih oleh pasangan ini, ketika kemudian lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ada di Olimpiade di Tokyo sana, maka kebanyakan rakyat Indonesia kemudian ikut bersukaria bersama-sama. Sekalipun saat itu Gracia dan juga Apriani mereka menangis, tapi tangisan mereka, air mata mereka adalah air mata haru penuh dengan kebahagiaan atas kemenangan yang mereka raih. Nah, tapi saudara-saudara, ada satu hal yang menarik perhatian saya ketika saya kemudian menyaksikan final tersebut. Yang menarik perhatian saya yaitu sang komentator. Si komentator ini kemudian mengomentari sesuatu yang menurut dia ini adalah sesuatu yang baik. Ketika dia kemudian melihat bagaimana si Gracia, juga si Apriani ketika mereka lagi bertanding gitu ya, lagi begitu tegang-tegangnya dan mereka melakukan kesalahan, mereka gagal di dalam menyerang, bolanya itu nyangkut di net gitu ya, bolanya itu nggak masuk out, mereka berdua malah senyum, malah ngasih tos dan kemudian ketawa gitu ya. Sudah beberapa kali dari apa yang saya dengar gitu ya waktu saya nonton, beberapa kali rasanya si komentator ini ngomentarin, ini kok dua ini gitu ya, si pasangan dari Indonesia ini kok sering banget ya tersenyum gitu ya, ketawa. Dan rasanya itu sesuatu yang positif yang waktu dia ngeliat pun itu tuh jadi ikut seneng juga gitu ya. Dan sudah jangankan si komentator itu, saya pun ketika melihat ketika si Grace, ketika si Apri, mereka senyum, mereka ketawa gitu ya.
Ya akhirnya tegangnya saya sebagai penonton juga jadi berkurang gitu ya, malah ikutan senyum juga. Nah entah kenapa saudara-saudara, ya mungkin saya juga lagi persiapan gitu ya, di masa-masa persiapan untuk merenungkan tema ini, saya tiba-tiba berpikir seperti ini. Tuhan kita yang bukan komentator, tapi dia sang creator itu, jangan-jangan juga seneng ya. Waktu dia kemudian melihat anak-anaknya, saudara dan saya, itu boleh tersenyum sekalipun kita ada dalam kondisi yang mungkin penuh tekanan. Jangan-jangan saat itu saya berpikir, Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan kita, sebagai pribadi yang berkuasa atas hidup kita, jangan-jangan Tuhan ketika melihat kita betul-betul bersuka cita, bahkan di tengah-tengah kondisi yang mencekam dan mengancam, kondisi-kondisi yang penuh dengan kesulitan dalam hidup kita, tapi ketika dia melihat kita terus bersuka cita, jangan-jangan Tuhan di surga hatinya senang dan dia bangga melihat anak-anaknya yang seperti ini. Artinya saudara-saudara, ketika Tuhan mungkin melihat kita sedemikian, maka Tuhan mendapati kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Paulus berkata, bersukacitalah selalu. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, bersukacitalah. Dan bahkan saudara-saudara, tidak hanya kepada jemaat di Filipi sebetulnya, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita ingat saudara-saudara, surat pertama kepada jemaat di Tesalonika, Paulus pun pernah berkata, dicatat di pasal 5, ayatnya yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Saudara, ketika kebenaran firman Tuhan ini atau perintah atau nasihat diberikan Rasul Paulus kepada jemaat yang dia layani, dicatat di dalam Alkitab, maka sebetulnya ketika Paulus berkata bersukacitalah senantiasa, ini adalah sesuatu yang masuk akal sebetulnya. Sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi. Kenapa saudara-saudara Paulus nggak ngomong, kamu berbahagialah senantiasa. Kalau Paulus ngomong berbahagialah senantiasa, maka itu nggak nyambung. Kenapa saudara-saudara? Karena ada bedanya antara bahagia sama sukacita. Ada bedanya antara happy sama joy. Ada bedanya karena kalau happy, kalau bahagia, itu gak bisa senantiasa, gak bisa selalu. Karena bahagia itu adalah perasaan yang akan muncul di kondisi tertentu dan bisa datang dan pergi tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Sedangkan sukacita itu sendiri akan tinggal tetap. Sukacita itu sendiri tidak terpengaruh oleh kondisi di sekitar. Artinya sukacita memang sangat mungkin dan masuk akal untuk ada senantiasa, selalu dalam segala hal dan situasi. Termasuk ketika ada di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit, penuh tekanan, penuh tantangan, bahkan mungkin penuh ancaman. Nah menariknya saudara-saudara dan bersyukurnya Rasul Paulus tidak hanya memberikan nasihat atau perintah ini kepada jemaat di Filipi, tetapi dia juga memberikan sebuah teladan. Ketika dia berkata bersukacitalah senantiasa apapun kondisimu, maka Paulus juga menghidupi perintah tersebut. Sudah saat itu sebetulnya dia sedang ada di dalam penjara. Mungkin kebanyakan dari kita sudah tahu latar belakang dari surat Filipi ini. Di mana Paulus ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Dia ada di dalam penjara. Dia ada di tengah-tengah kondisi yang gak enak. Dia ada di tengah-tengah kondisi yang sulit. Dia ada di tengah-tengah kondisi yang bisa jadi
Yang namanya kematian, hukuman kematian itu udah di depan mata. Ketika sidang kemudian bisa memutuskan hukum mati, ya udah selesai. Dan kondisi yang seperti itu, saudara, bukanlah kondisi yang menyenangkan. Tapi Paulus kemudian berulang-ulang kali di dalam surat kepada jemaat di Filipi dia berkata, aku bersuka cita. Aku bersuka cita ketika aku mengingat dan ketika aku berdoa untukmu. Aku bersuka cita karena Kristus diberitakan. Aku bersuka cita atas pengorbanan diriku bagi Kristus. Aku bersuka cita atas pemberianmu jemaat, saudara-saudaraku. Berulang-ulang kali Paulus menyatakan bahwa dirinya bersuka cita sekalipun dia ada dalam kondisi yang sulit. Dan Paulus kemudian berkata, mengajak kepada jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah dengan aku. Saudara, Paulus juga tahu bahwa bukan hanya dirinya yang diperhadapkan dengan ancaman-ancaman oleh musuh-musuh, orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan. Paulus tahu bahwa jemaat Filipi pun juga menghadapi itu. Paulus tahu bahwa ada ancaman dari luar. Paulus tahu juga bahwa kondisi di dalam jemaat Filipi sendiri pun ada perpecahan mungkin, walaupun mungkin tidak seperti di jemaat-jemaat yang lain. Tetapi Paulus tahu bahwa ada masalah, ada kondisi yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi. Tapi Paulus berkata, bersukacitalah. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Kenapa? Karena sebetulnya sukacita adalah sebuah keyakinan dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Paulus mengajak jemaat di Filipi bahwa ayo kita sama-sama bersukacita sekalipun kita ada dalam kondisi yang sulit. Kenapa? Karena sukacita itu lebih dari sekedar perasaan. Sukacita itu adalah sebuah keyakinan bahwa dalam hati mereka betul-betul meyakini ada Tuhan yang memegang kendali atas setiap detil kehidupan manusia. Sudah beberapa waktu yang lalu saya mengajak salah seorang sahabat saya DM ke dia ya di Instagram, saya nanya, aku pengen loh bikin live di Instagram. Dan secara spesifik pengen ngomongin tentang topik duka. Kenapa saudara-saudara? Karena saya mikir belakangan ini ada banyak orang yang sedang berduka. Dan mungkin ada orang-orang juga yang sedang dalam tanda kutip gitu ya, bersiap-siap mau berduka karena di depan mata orang yang mereka kasihi sedang terbaring sakit dan rasanya waktunya tinggal sebentar lagi. Sudah tujuan saya ngajak teman saya ini untuk IG Live supaya dia yang juga sedang berproses dalam masa dukanya karena papanya 2 bulan yang lalu meninggal. Dari proses yang dia jalani itu, saya pikir dia bisa berbagi dan orang lain pun bisa dikuatkan di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Tapi saudara, saya nanya dulu gitu ya, kamu udah siap belum? Kamu bersedia enggak? Nah, yang mengejutkan saudara-saudara, dia ngomong, ya udah, ayo, aku emang pengen banget nih share ke orang-orang gitu ya, gimana dia proses dalam masa-masa duka ini. Dan saya nanya, mau kapan? Tunggu kamunya siap aja. Oh, besok-besok juga dalam minggu ini juga boleh banget gitu ya. Dan akhirnya saudara, beberapa hari yang lalu kami Instagram Live, dan pertanyaan di awal yang saya tanyakan ke teman saya ini, saya nanya ke dia, apa sih 3 perasaan
yang paling dominan yang kamu rasain di sepanjang kurang lebih 2 bulan ini setelah papamu meninggal, kembali lagi pulang menghadap Tuhan? Saudara, yang mengejutkan saya, yang pertama dia bilang perasaan yang dominan muncul itu kangen. Ini sih nggak terkejut sih ya, karena menurut saya ya wajar gitu, masuk akal. Dari yang biasanya bareng-bareng, terus akhirnya harus berpisah. Jadi kalau dia ngerasain kangen, menurut saya ini amat sangat wajar. Tapi yang mengejutkan saya, yaitu perasaan yang kedua dan perasaan yang ketiga, yang dominan muncul 2 bulan belakangan ini. Dia katakan sukacita dan syukur. Saudara, saya nggak briefing dia, saya nggak nanya dia sebelumnya, ntar boleh nggak gue nanya pertanyaan kayak gini? Saya juga nggak tahu dia akan jawab apa. Jadi saya benar-benar kaget ketika teman saya ngomong di masa dukanya itu perasaan yang dominan justru sukacita dan syukur. Saya ngomong ke dia, wah ini menurut saya nggak masuk akal. Masa sih di dalam duka ada suka? Mungkin kamu bisa jelasin nih, maksudnya apa nih? Kamu lagi berduka, tapi yang kamu rasain justru sukacita. Sudah setelah dia kemudian menjelaskan, maka saya malam hari itu belajar bahwa iya ya, memanglah sesuatu yang mungkin untuk tetap bersuka sekalipun sedang berduka. Dan dia berkata bahwa yang membuat dia bersuka cita karena dia betul-betul meyakini bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik untuk papanya, untuk dirinya, dan untuk keluarganya. Saudara, keyakinan inilah yang kemudian membuat dia bersuka cita sekalipun dia ada di tengah-tengah duka cita. Sehingga saudara-saudara, dari apa yang menjadi kesaksian teman saya, dari apa yang dicatat oleh Rasul Paulus tentang pengalamannya menghidupi kebenaran ini, maka saya pribadi belajar dan diingatkan sekali lagi bahwa adalah sesuatu yang mungkin atau bisa terjadi untuk kita bersuka cita senantiasa. Bahkan di dalam duka cita pun tetap bisa untuk ada sukacita. Di masa-masa pandemi yang tidak kunjung usai ini, di masa-masa kita mungkin kondisi ekonominya semakin sulit, di masa-masa di mana kita mungkin kondisi keluarganya sedang tidak baik-baik saja, di tengah-tengah segala pergumulan kita, di tengah-tengah segala kesulitan hidup yang ada, maka saudara-saudara, firman Tuhan katakan bahwa sukacita itu tetap bisa ada dan seharusnya ada dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya setiap anak-anak Tuhan memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang akan memegang kendali atas seluruh hidup kita, Tuhan yang akan turut campur tangan, Tuhan yang akan mendatangkan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Karena dari sejak awalnya Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik dan terindah bagi setiap kita. Saudara, adakah keyakinan itu di dalam diri kita? Adakah kita kemudian memiliki sukacita yang didasari karena kita betul-betul yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kehendak-Nya bagi setiap kita. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Namun kita tentunya dengan jeli akan menyadari bahwa Filipi 4 ayatnya yang keempat tadi bukan hanya dikatakan bersukacitalah senantiasa,
Tetapi di sana juga ada satu penekanan yang lain. Bukan cuma penekanan tentang senantiasanya, tetapi ada juga penekanan di dalam Tuhan. Saudara, inilah sesuatu yang penting sebetulnya untuk terus diingat, karena bahkan di dalam surat kepada jemaat di Filipi sampai 3 kali Rasul Paulus kemudian berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau saudara mungkin pernah dengar gitu ya, ada yang pernah ngasih tahu mungkin di dalam khotbah atau di dalam bacaan saudara ya, kalau kitab Filipi ini adalah kitab sukacita. Kenapa? Karena ada 16 kali kata sukacita atau bersukacitalah muncul dicatat di surat tersebut. Nah, tapi saudara-saudara, dari 16 itu, kalau kita kemudian mau lihat, sampai 3 kali loh, Paulus kemudian memberi penekanan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan. Setelah Paulus memberikan nasihat di pasal 1, pasal 2, seakan-akan Paulus menutup, mengunci. Di pasal 3 ayatnya yang pertama dia berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Setelah Paulus mengingatkan mereka harusnya hidup berpadanan dengan Injil. Kalau kamu harus hidup di dalam Kristus dan menghasilkan buah. Paulus kemudian menutup dengan berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Dan kemudian di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-10, di sana juga kita akan menemukan bagaimana Paulus juga kemudian berkata, aku sangat bersukacita. Dan tidak berhenti di sana saudara. Pasal 4 ayat 10 dicatat, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Saudara, ketika ini diulang-ulang menurut saya ada sebuah penekanan yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi dan juga kepada saudara dan saya. Ketika Paulus kemudian mengulang-ulang di dalam Tuhan, artinya Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa ya cuman di dalam Tuhan yang adalah sumber sukacita yang sejati itu, maka saudara dan saya, maka jemaat yang ada di Filipi itu kemudian akan dimungkinkan memiliki sukacita yang sejati itu. Karena kita ada di dalam sumbernya, yang makanya kita kemudian bisa pada akhirnya memiliki, merasakan, menghidupi sukacita yang sejati itu. Tapi sebetulnya saudara-saudara, lebih jauh lagi kita juga bisa memaknai ini sebagai sebuah pengingat dari Paulus untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Filipi, juga saudara dan saya, akan identitas kita. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang seharusnya sekarang hidupnya di dalam Tuhan. Saudara, frasa di dalam Tuhan ini mengingatkan sekali lagi identitas kita sebagai orang-orang yang gak benar, tapi kemudian dibenarkan oleh Tuhan. Itu namanya justification. Tetapi orang-orang yang dibenarkan ini tidak hanya berhenti di sana, ada satu proses lagi yang berlangsung seumur hidup yang namanya proses pengudusan, sanctification, di mana saudara dan saya, orang-orang yang tidak benar, dibenarkan oleh Tuhan, kemudian mengalami proses pengudusan, dan di dalamnya kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki identitas tersebut, seharusnya hidup menghasilkan buah roh. Saudara, buah roh salah satunya yaitu sukacita. Nah, artinya saudara-saudara adalah sesuatu yang sudah menjadi sebuah konsekuensi kita dengan identitas yang kita miliki, maka kita kemudian seharusnya bertindak atau memiliki yang namanya sukacita. Dan tahukah saudara-saudara, di dalam proses pengudusan atau sanctification ini, berita baiknya yaitu saudara, bukan kita yang mengusahakan sendiri untuk kita bisa memiliki sukacita itu. Tetapi ini merupakan sebuah kerjasama kita
dengan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita kemudian memiliki yang namanya sukacita. Bahkan berita baik lainnya saudara, proses ini adalah proses seumur hidup kita. Yang mungkin sekarang kita masih berjalan tertatih-tatih pelan-pelan. Di masa-masa sulit ini untuk kita tetap bisa punya sukacita. Tapi berita baiknya, it's okay. Tapi kita mau membuka diri dan melatih diri untuk terus-menerus ditolong, dituntun oleh Allah Roh Kudus. Sehingga kita kemudian menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter ilahi itu. Yang hidup menghasilkan buah itu. Salah satunya yaitu sukacita. Saudara, saya mengerti bahwa memang sulit untuk kita bisa bersukacita di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ada mungkin di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Keluarga, sahabat, rekan kerja. Banyak mungkin di antara kita yang sedang mengalami semuanya itu. Ada mungkin di antara kita yang sudah benar-benar jenuh, bosan, dan lelah dengan kondisi pandemi yang sudah begitu lama ini. Sudah ada mungkin di antara kita yang udah begitu stresnya, yang udah kehabisan ide, gimana menyelesaikan setiap tantangan, setiap permasalahan yang ada. Yang mungkin awal-awal ini kita merasa bahwa ini masalah kecil. Tapi ternyata semakin lama kita ngerasa bahwa aduh berat ya. Susah ya ngurusin anak yang lagi sekolah online ini. Karena anak sekolah online, saya juga work from home. Susah ya, lama-lama gede juga ya pengeluaran untuk internet, untuk wifi, untuk kuota. Aduh susah loh hidup ini. Harus ngadepin anak yang udah mulai bertingkah karena dia udah masuk jadi remaja lagi puber-pubernya. Aduh susah loh, harus ngurusin bayi yang gak ngerti dia nangis tuh mau apa, butuh apa. Aduh stres loh ketika harus menghadapi anak yang memang dia udah pisah, udah berumah tangga. Tapi dapat menantu yang modelnya kayak beginian. Sudah di tengah-tengah semua pergumulan hidup kita, di tengah-tengah segala permasalahan yang ada, terus dibilangin kamu harus bersukacita. Bagi saya atau saya pikir ini bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Tapi sekali lagi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Bukan hanya tetaplah bersukacita senantiasa selalu, walaupun kamu lagi ada masalah di kantor, di rumah, atau di tengah-tengah pelayanan mungkin. Tapi firman Tuhan juga hari ini mengingatkan dan menguatkan kita. Kita bisa kok bersukacita di dalam Tuhan. Dia Tuhan yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita, yang akan mendampingi kita di dalam proses untuk kita pada akhirnya memiliki karakter ilahi ini. Menghasilkan buah sebagai seorang anak Tuhan, sebagai yang sudah beridentitas sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Kita bisa karena ada Allah yang memampukan kita. Allah Roh Kudus yang selalu hadir. Dialah yang akan menuntun setiap kita. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi Paulus katakan, bersukacitalah. Ini bukan cuma sekedar slogan, seruan ajakan, tapi ini perintah. Perintah yang bahkan begitu dalamnya membawa kita untuk ayo terus bersukacita. Karena sukacita lebih dari sekedar perasaan. Sukacita adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan merancangkan dan menggenapi rancangannya yang terbaik untuk kita. Untuk hormat dan kemuliaannya.
Ini sebuah perintah sekaligus sebuah penguat bagi kita sebetulnya bahwa kamu bisa, tapi bukan karena kamunya bisa. Hanya karena Allah, Roh Kudus yang akan memampukan untuk kamu tetap bersukacita di dalam Tuhan. Selalu, senantiasa, setiap waktu, di segala kondisi hidup kita. Karena itu saudara-saudara, maukah kita datang hari ini dan berkata di hadapannya, ya Allah Roh Kudus, saya mau berproses, saya mau membuka diri, saya mau untuk terus percaya dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Apapun yang terjadi, saya akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepalamu saudara-saudaraku. Mari ambil waktu pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Datanglah di hadapannya, membawa diri kita apa adanya. Dia Tuhan yang selalu mau menerima kita. Dia Tuhan yang tangannya terbuka bagi setiap kita. Dia Tuhan yang akan mendengar setiap jeritan kesulitan hidup kita. Dan Dia mau saat ini engkau dan saya datang mengungkapkan semuanya di hadapan Tuhan. Mari bawa apa yang menjadi duka citamu saat ini. Bawa apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Bawalah semuanya itu dan katakan, Tuhan, aku mau belajar untuk yakin yang terbaik yang sedang Engkau kerjakan dan yang akan Engkau nyatakan. Mari datang di hadapan Tuhan. Inilah setiap kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kami datang ya Tuhan. Dan kami memohon juga biarlah kiranya Engkau yang akan terus mengajarkan dan memampukan kami. Apapun saat ini yang sedang kami hadapi. Segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, duka cita kami, kehilangan kami. Di tengah-tengah kesulitan hidup kami ya Tuhan. Kami mau datang dan kami mau mempercayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau membawa diri kami untuk terus Engkau proses. Sehingga apapun yang terjadi ya Tuhan, kami boleh tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi ya Tuhan, terus ingatkan kami, siapa kami, identitas kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Yang seharusnya hidup di dalam Kristus dan menghasilkan buah, yaitu sukacita yang sejati di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau kiranya akan menolong setiap kami di hari-hari yang akan datang. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar dan penyampai firman Tuhan, tapi kami boleh sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.